Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Hari ini kita akan lihat sebuah studi kasus yang super menarik, yaitu saham dengan kode LPPS. Tapi ingat ya, ini bukan ajakan untuk beli atau jual. Anggap aja ini sesi mentoring, di mana kita belajar bareng cara menganalisis sebuah perusahaan secara mendalam. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau Anda bisa membeli sebuah brankas berisi aset senilai 1 triliun rupiah, tapi Anda cuma perlu bayar sepersekiannya aja dari harga aslinya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari misteri saham LPPS yang akan kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia datanya. Coba lihat angkanya. Di pasar, per lembar sahamnya dihargai cuma 84 perak. Tapi kalau kita intip pembukuannya, nilai aset bersih per sahamnya itu lebih dari 400 perak. Gila kan, bedanya jauh banget. Inilah diskon besar yang bikin kita penasaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian misterinya. Kenapa sih kok bisa sebuah perusahaan sahamnya dijual dengan diskon sampai 80% dari nilai asetnya? Apakah ini sebuah permata tersembunyi yang belum dilihat orang atau justru ada sesuatu di baliknya? Jadi, intinya tuh di sini. Rasio price to book value atau PBV-nya cuma 0,2 kali. Biar gampang, analoginya pas banget tuh. Ini ibaratnya Anda beli barang seharga Rp1.000, tapi bayarnya cuma 200 perak. Kedengarannya kan too good to be true ya? Nah, disitulah pertanyaannya. Untuk bisa tahu nilai sesuatu, kita harus tahu dulu sebenarnya kita ini lagi beli apa sih? Nah, kita perlu kenalan dulu nih sama LPPS ini. Karena identitas dan cara mereka berbisnis itu sudah berubah total. Jadi ceritanya panjang nih. Perusahaan ini mulai sebagai salah satu pilar keuangan di grup Lipo, lalu masuk bursa di tahun 94. Nah, yang paling penting itu di tahun 2020. Di sini mereka ganti haluan total. Dari yang tadinya perusahaan sekuritas, sekarang jadi perusahaan investasi. Transformasi ini kuncinya. Jadi, buang jauh-jauh bayangan kalau LPPS ini masih perusahaan sekuritas. Bukan. Sekarang, mereka itu ibaratnya sebuah holding company. Tugas utamanya adalah menaruh modal dan mengelola investasi di perusahaan-perusahaan lain, khususnya yang ada di dalam jaringan besar grup Lipo. Dan ini dia isi dari brankas 1 triliun tadi. Aset-asetnya itu ya berupa kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan ini. Ada yang di bidang teknologi, pembiayaan, media, macam-macam. Nah, nilai buku yang tinggi itu ya datangnya dari sini semua. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita intip dalemannya laporan keuangannya. Karena di sini ada cerita yang, wah, dramatis banget. Ada sebuah titik balik yang sangat signifikan. Coba lihat ini. Di tahun 2024, perusahaan ini masih mencatatkan kerugian. Dan nggak main-main ruginya, lebih dari 36 miliar rupiah. Ini jadi titik terendah kinerja mereka belakangan ini. Tapi lihat apa yang terjadi cuma setahun setelahnya. Boom! Dari rugi 36 miliar, langsung loncat jadi untung 53,6 miliar. Ini bukan sekedar perbaikan biasa. Ini adalah pembalikan kondisi yang luar biasa cepat dan besar. Grafik ini nunjukin segalanya kan? Jomplang banget perubahannya. Dari jurang minus, langsung terbang tinggi ke zona positif. Ini yang kita sebut sebagai sebuah financial turnaround yang masif. Dan ceritanya jadi makin bagus lagi kalau kita lihat neracanya. Total asetnya triliunan, kasnya tebel, dan ini yang paling gila, utangnya nol. Betul-betul nol. Perusahaan ini sehat banget dari sisi utang, nggak ada beban sama sekali. Oke, sampai sini kelihatannya sempurna banget kan? Sahamnya murah, perusahaannya untung, neracanya kuat, nggak punya utang. Wah, pasti langsung pengen beli ya kan? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah, sebagai investor yang cerdas, kita harus berhenti sejenak dan mulai waspada. Kita harus kenal sama musuh bebuyutan para value investor. Namanya value trap atau jebakan nilai. Ini kondisi di mana saham kelihatannya murah banget, kayak lagi diskon besar-besaran. Ternyata memang ada alasan kenapa harganya murah. Dan harganya nggak naik-naik, malah bisa makin turun. Nah, slide ini merangkum semua dilema kita. Di sisi kiri, argumen yang optimis. Kuat banget, diskon gede, laba pulih, modal kuat. Tapi di sisi kanan, argumen yang pesimis juga nggak kalah serem. Ada potensi ini cuma jebakan. Sangat tergantung sama grupnya. Labanya pun laba di atas kertas dari investasi. Sahamnya susah dijual beli dan nggak pernah bagi dividen. Jadi terus gimana dong? Beli atau enggak? Nah, tujuan dari pembahasan kita ini bukan buat ngasih jawaban itu. Tugas saya sebagai mentor itu untuk membekali Anda dengan kerangka berpikirnya, dengan kacamata analisanya, supaya Anda bisa membuat keputusan terbaik untuk diri Anda sendiri. Ada kutipan dari riset yang menurut saya pas banget buat kondisi ini.
LPPS itu ibarat contoh dari buku teks tentang deep value investing, alias mencari permata yang terkubur dalam. Tapi di saat yang sama, dia juga memenuhi semua kriteria sebagai evidence-based value trap, sebuah jebakan yang didukung oleh banyak bukti. Pada akhirnya, semua kembali ke profil resiko Anda masing-masing. Kalau Anda tipe investor yang super sabar, siap nunggu bertahun-tahun untuk sebuah kejutan yang mungkin datang atau mungkin juga tidak, saham ini bisa jadi menarik. Tapi kalau Anda butuh pertumbuhan yang stabil, pemasukan dari dividen, atau butuh bisa menjual saham kapan saja, kemungkinan besar saham ini bukan untuk Anda. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kira-kira butuh kejadian luar biasa apa, butuh katalis apa yang bisa bikin pasar akhirnya melek dan menyadari nilai aset 1 triliun yang terpendam di dalam saham ini? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah ini benar-benar permata atau cuma sebuah jebakan.